Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lotisa Tahira Najwa dari kelas 5A. Saya akan mempresentasikan perubahan wujud dari suatu benda. Perubahan wujud terbagi menjadi 3 macam, yaitu padat, gas, dan cair. Sifat benda padat adalah dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. 2. Mempunyai volume. 3. Bentuknya tetap. Sifat benda cair adalah 1. Bentuknya berubah tergantung wadahnya. 2. Menempati ruang pada masanya. 3. Permukaan benda cair selalu tenang, selalu datar. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih rendah. Dapat melarutkan zat tertentu, seperti melarutkan gula. Sifat benda gas adalah terdapat di mana-mana, seperti angin dan juga oksigen. 2. Menempati ruang. Dan 3. Mempunyai berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian melihat teman bergaulnya. Hadis riwayat Tirmizi. Contoh dari benda padat adalah buku, pensil, kursi, kertas. Ketika kita merobek kertas dan kita remas, kertas itu kita remas menjadi tidak beraturan, maka kertas bisa berubah bentuk dengan cara tertentu. Mempunyai ruang, mempunyai volume. Volume adalah berat. Ketika kita menaruh buku ke dalam tas, maka tas itu akan berat. Sifat benda cair, bentuknya berubah tergantung wadahnya, seperti minyak kayu putih, air. Setelah itu banyak lainnya. Menempati ruang, seperti kita mempunyai gelas dan kita menuangkan air, mereka akan mengalir ke sudut gelas itu. Permukaan benda cair datar dan selalu tenang, seperti kita diamkan botol yang berisi air. Kita diamkan, maka air itu akan menjadi datar dan sunyi, tidak seperti air laut. Jika air laut datar, maka ada bencana. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat lebih tenang, lebih rendah, seperti ketika kita melihat air terjun yang tinggi mengalir turun ke bawah. Di bawah terdapat sebuah danau. Di situ namanya pengaliran dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dapat melarutkan zat tertentu. Ketika kita memasak puding, dari puding itu dimasukkan gula. Kita aduk-aduk, gula itu akan mencair. Dapat melarutkan zat tertentu seperti gula. Setelah itu bubuk kopi dan bubuk susu.
sifat benda gas seperti terdapat di mana-mana. Ketika kita menghirup oksigen, oksigen itu masuk ke dalam hidung kita. Setelah itu oksigen tergantung benda gas. Setelah itu angin, kita bisa merasakan angin tapi kita tidak bisa melihat angin. Ketika kita menyalakan kipas, di kipas itu pasti seluruh ruangan terkena angin dari kipas itu. Kalian baru tahu tidak kalau angin mempunyai berat? Setelah itu seperti contoh yang berikut pembuatan puding. Kita bisa melihat dari bubuk puding dilarutkan oleh air dan juga gula. Dari bubuk puding kita masukkan air dan kita tuangkan gula, garam, diaduk, mereka menjadi cair. Kita masak, kita dinginkan, mereka sudah berubah menjadi padat. Dari benda cair ke padat, seperti contoh lainnya yaitu es batu yang didinginkan ke tempat yang dingin. Setelah itu dari es batu itu air menjadi padat. Ketika kita menaruh es batu di luar ruangan yang dingin, dia akan meleleh seperti coklat. Coklat ketika kita keluarkan di tempat yang tidak dingin. Ketika kita melarutkan coklat, kita menggunakan energi panas. Nah, apa yang terjadi ketika coklat itu? Yaitu coklat yang tadi padat menjadi cair. Yang selanjutnya gas. Contoh dari benda gas adalah embun. Embun yang kita masak, yang kita sering menggunakan air panas. Ketika kita memasak air panas itu, pasti di atas penutup pancinya itu kelihatan ada bintik-bintik air. Nah, air itu embun dari gas. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi saya hari ini.